Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Investec Asia. Perkenalkan, saya adalah Bayu Septiadi. Saya adalah CEO dari Investec Asia. Ya, sebelum saya memulai video tutorial ini, saya akan sedikit memperkenalkan diri saya. Ya, nama saya adalah Bayu Septiadi. Saya adalah seorang praktisi di bidang keuangan dan juga menjadi salah satu dosen praktisi di salah satu universitas negeri yang ada di Bandar Lampung. Ya, ini adalah video pertama saya, di mana kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membangun sebuah bisnis atau yang biasa disebut dengan business development. Ya, singkat kata, mari kita akan mulai tutorial ini. Dan semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman kalian yang membutuhkan, terutama bagi kalian yang sedang membangun sebuah bisnis dan menyiapkan bisnis kalian menjadi satu buah bisnis yang profesional. Ya, hal pertama dalam membangun sebuah bisnis adalah bagaimana kita membuat sebuah visi. Visi itu sangat penting sekali bagi kita dalam menjalankan satu buah usaha. Kenapa? Karena visi itu merupakan tujuan daripada usaha kita. Kita sebagai seorang individu tentu memiliki satu buah tujuan dan cita-cita. Begitu juga dengan sebuah perusahaan. Tanpa disadari, perusahaan yang baik itu harus memiliki tujuan yang terarah dan terukur. Tanpa tujuan yang terarah dan terukur, kita tidak akan bisa bagaimana membuat sebuah strategi-strategi yang tepat dalam menjalankan bisnis kita. Oke. Sekali lagi, bisnis yang baik harus memiliki visi yang kuat, minimal untuk 5 tahun ke depan. Ya, visi bisa kita buat untuk 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, ataupun untuk 20 tahun ke depan. Tentu dengan skala-skala yang terukur. Nanti dari visi ini yang sudah kita buat, itu akan kita jabarkan melalui misi, sehingga kita akan memiliki satu buah pencapaian target-target yang terukur dan strategi-strategi yang terukur, terutama bagaimana kita akan nanti ke depannya. Pada video-video tutorial berikutnya saya akan membahas bagaimana manajemen pemasaran yang baik, bagaimana membuat strategi pemasaran dan strategi keuangan yang baik, bagaimana kita bisa memanajemen sebuah perusahaan dan sebuah konflik yang terjadi di dalam sebuah perusahaan. Visi yang baik menggunakan bahasa yang positif dan berkarakter kuat, misal menggunakan kata menjadi. Ya, misal ada satu buah perusahaan software ataupun perusahaan IT. Ya, visi yang kuat itu adalah contohnya misalnya seperti ini: menjadi satu buah perusahaan IT terkemuka dan profesional di Indonesia, misalnya, dalam 5 tahun ke depan. Artinya itu sudah terukur, menjadi satu buah perusahaan yang terbaik dan terkemuka dan profesional dalam 5 tahun ke depan. Artinya kita sudah tahu nih, dalam 5 tahun ke depan kita akan merencanakan apa agar tujuan tersebut tercapai. Dan yang paling penting adalah visi ini harus direalisasikan dalam bentuk kerja nyata. Tidak bisa dalam satu buah angan-angan bagaimana, saya punya visi bagaimana saya ingin menjadikan Lampung ataupun Indonesia menjadi negara paling keren di dunia. Itu tidak bisa hanya dengan sebuah angan-angan. Harus ada satu buah kerja nyata dan harus ada satu buah kegiatan-kegiatan yang bisa kita realisasikan. Nah, sekali lagi, membuat visi yang tepat dapat mempermudah sebuah usaha dalam menyelesaikan masalah secara mandiri. Oke, next selanjutnya adalah bagaimana kita bisa membuat misi untuk mencapai visi tersebut. Sekali lagi, visi yang baik itu akan dijabarkan dalam misi. Nah, misi itu bisa kita artikan adalah sebagai sebuah tugas pokok dalam kegiatan kita sehari-hari. Ya, ibarat ketika kita bangun dari tidur, kita punya rencana hari ini A, B, C, dan D. Nah,
Tapi kita jangan melupakan untuk bisa mencapai A, B, C, dan D itu ada tugas-tugas pokok yang harus kita lakukan. Misal, ya tentu kita dari bangun tidur, bagi yang muslim kita harus sholat subuh dulu, ya. Atau bagi yang beragama lain ada ibadah-ibadah harian yang akan bisa kita lakukan. Ataupun misal kita membereskan tempat tidur, ya. Kita sikat gigi, kita mandi. Nah, itu merupakan bagian daripada kegiatan-kegiatan kita hari itu untuk mencapai satu buah tujuan. Bayangkan, kita misal ingin pergi kerja ataupun kita ingin berangkat jam 8 pagi, tapi kita bangunnya jam 9. Nah, artinya apa? Kita sudah punya visi, tapi kita tidak merencanakan dengan misi-misi yang ada. Itu menjadi sesuatu yang nonsense. Oke. Selanjutnya adalah dirumuskan sebagai reason of existence, atau alasan bagi individu-individu ataupun organisasi untuk tetap bertahan ataupun eksis di dalam perusahaan tersebut. Nah, ini penting. Misal salah satu misinya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan karyawan. Nah, ini pada akhirnya memberikan satu buah alasan bagi pada karyawan untuk merasa saya bisa hidup di dalam satu buah perusahaan ini. Misi dibuat dengan menjabarkan visi yang sudah dibuat, sehingga dapat merumuskan strategi yang tepat dalam menjalankan usaha. Ya, sekali lagi, ketika misalnya kita punya sebuah visi untuk menjadi satu buah perusahaan terkemuka ataupun terbaik dalam 5 tahun ke depan, tentu ini harus dijabarkan dengan misi-misi yang tepat gitu kan. Artinya gini, ketika kita ingin menjadi perusahaan terkemuka, pertama yang harus kita lakukan adalah misal misi yang kita buat adalah menciptakan produk-produk yang berkualitas. Karena apa? Karena menjadi perusahaan yang terbaik itu tanpa didukung satu buah produk yang berkualitas, tentu itu adalah sesuatu hal yang mustahil. Dan juga bagaimana yang kedua adalah misinya adalah meningkatkan kesejahteraan karyawan. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi perusahaan yang terbaik kalau karyawan kita tidak sejahtera, kalau karyawan kita malas-malesan, kalau karyawan kita merasa saya bekerja di sini sia-sia, hanya capai, tidak bisa mendapatkan segala sesuatu. Nah, itu percuma. Karena apa? Karena tidak ada reason of existence, dan juga pada akhirnya kita tidak bisa membuat strategi yang tepat untuk mewujudkan visi tersebut. Nah, setelah visi dibuat, misi dibuat, selanjutnya adalah kita membangun ataupun membuat budaya sebuah perusahaan. Pertanyaan saya, apa sih budaya itu? Ya, atau apa sih budaya perusahaan itu? Budaya perusahaan adalah suatu nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman sumber daya manusia untuk menghadapi permasalahan eksternal dan penyelesaian integrasi ke dalam perusahaan. Sehingga masing-masing anggota organisasi perusahaan harus memahami nilai-nilai yang ada dan bagaimana mereka harus bertindak dan berperilaku. Intinya adalah bagaimana budaya-budaya perusahaan ini dibangun tidak mengesampingkan nilai-nilai dasar seseorang manusia, ya. Sehingga apa? Tujuannya adalah dengan budaya-budaya yang sudah dibangun, setiap orang yang ada di dalam perusahaan tersebut bisa menghadapi permasalahan eksternalnya. Ataupun begini, setiap karyawan itu punya daya pikir dan kemampuan ataupun mindset yang berbeda-beda. Sehingga bagaimana dengan satu buah budaya perusahaan yang kita bangun di dalam satu buah perusahaan, itu akhirnya menyesuaikan kemampuan-kemampuan di antara individu-individu yang lain. Bisa jadi walaupun sama-sama, mohon maaf, seorang kakak dan adik saja, walaupun sama-sama hidup satu rumah, itu pasti mereka memiliki cara berpikir yang berbeda, memiliki integritas yang berbeda. Sehingga bagaimana kita perlu menyesuaikan. Pada akhirnya akan kita buat peran-peran yang sesuai dengan karakter dan integritas dari masing-masing karyawan tersebut. Ya, dan budaya itu sendiri adalah kompleks nilai, gagasan, sikap, dan simbol lain yang bermakna yang melayani manusia untuk berkomunikasi, membuat tafsiran, dan mengevaluasi sebagai anggota masyarakat. Budaya dan nilai-nilai diteruskan dari suatu generasi ke generasi yang lain. Artinya, ketika kita bisa menciptakan budaya perusahaan yang baik, walaupun kita sudah tidak lagi menjadi sebagai pimpinan di perusahaan tersebut, ataupun kita sudah tidak lagi menjadi pemilik usaha tersebut,
Tapi karena sudah terbangun budaya perusahaan yang baik, maka nilai-nilai usaha tersebut ataupun bagaimana karakter-karakter, komunikasi, pelaksanaan pekerjaan itu bisa berjalan normal walaupun tanpa ada kita di dalam perusahaan tersebut. Jadi ini sesuatu yang sangat penting ya teman-teman semua. Karena apa? Karena menciptakan budaya perusahaan yang baik itu kita akan membuat satu buah culture ataupun budaya-budaya berorganisasi yang baik. Budaya berorganisasi yang baik itu akan mengarah, akan mempermudah dan membuat pencapaian tujuan-tujuan kita itu menjadi lebih efektif. Ya, ada 10 nilai daripada satu buah budaya perusahaan. Nah, dan nilai-nilai ini itu berkaitan dengan sikap dan perilaku yang penting yang harus dipengaruhi oleh budaya. Yang pertama adalah bagaimana nilai daripada budaya perusahaan tersebut itu memberikan rasa diri dan ruang bagi setiap karyawannya. Tanpa penciptaan rasa kepercayaan diri dan memberikan ruang yang cukup bagi setiap karyawan untuk menunjukkan kemampuan, eksistensi mereka, dan mereka memberikan ruang mereka untuk menyelesaikan setiap permasalahan pekerjaan mereka, itu sangat sulit sekali perusahaan untuk maju. Tapi apabila kita bisa memberikan rasa kepercayaan diri dan ruang yang cukup untuk setiap para karyawan ataupun individu di dalam setiap organisasi perusahaan, itu akan membuat kita menjadi lebih baik dan lebih mudah dalam menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam sebuah perusahaan. Ya, yang kedua bagaimana kita harus membuat sistem komunikasi dan bahasa yang tepat di dalam sebuah perusahaan. Ini sangat erat kaitannya ya teman-teman semua dalam membuat budaya perusahaan. Tanpa komunikasi, informasi tidak akan tercapai, dan tanpa bahasa yang tepat tidak akan membuat menjadi multitafsir dari apa yang akan kita sampaikan. Ya, kenapa? Ya, karena misal begini. Ketika kita ingin mengkomunikasikan ataupun mengkomunikasikan tentang target perusahaan di bulan ini misalnya, ya jangan sampai ada satu individu itu merasa dia terbebani terhadap target-target tersebut. Karena apa? Karena pencapaian komunikasi dan bahasa yang salah. Ya. Ataupun misalnya bagaimana ketika kita ingin menegur seseorang karyawan karena dia tahu itu melakukan sebuah kesalahan, tanpa komunikasi dan bahasa yang tepat, jangan sampai teguran kita itu malah membuat seorang karyawan merasa sakit hati sehingga akhirnya menjadi multitafsir bahwasanya perusahaan ini sudah tidak membutuhkan dia lagi. Nah, itu jangan sampai terjadi ya teman-teman di dalam usaha kita. Nah, yang ketiga adalah pakaian dan penampilan. Ya, bagaimana penampilan yang baik itu merupakan cerminan dari diri seseorang itu sendiri. Bagaimana kita harus bisa membuat ya minimal seragam yang baik yang menunjukkan integritas dan profesionalisme yang ada di dalam sebuah usaha kita. Ya, yang keempat makanan dan kebiasaan makan. Nah, ini unik teman-teman ya. Kok bisa makanan dan kebiasaan makan menjadi nilai dalam suatu buah budaya perusahaan? Oh iya, tentu. Ya, karena apa? Karena kebiasaan makan yang buruk, misal seorang customer service ataupun seorang resepsionis, ya, dia punya kebiasaan makan jengkol, dan ketika dia habis makan jengkol, dia tidak mau sikat gigi, ataupun ya dia makan sembarangan, pada akhirnya membuat meja kerja dia menjadi kotor, ataupun hawa tubuh dia, hawa nafas dia menjadi bau, dan pada akhirnya itu mempengaruhi ketika dia berbicara ataupun karyawan tersebut bertemu dengan seorang pelanggan, dan pada akhirnya pelanggan itu merasa tidak nyaman, yang akhirnya dia tadinya mau beli nggak jadi beli gitu kan. Nah, itu penting banget ya, bagaimana makanan dan kebiasaan makan ini harus diatur ya. Kalau dulu ketika saya pernah bekerja di bank, bagaimana makanan dan kebiasaan makannya benar-benar menjadi satu buah aturan ya. Saya diajarkan untuk setiap habis makan itu sikat gigi. Karena apa? Karena
menjadi sangat tidak tidak etis ketika selesai makan tiba-tiba di sela-sela gigi kita itu ada sisa makanan, misal cabai karena kita suka makan cabai. Nah, itu sangat penting sekali bagaimana habis selesai makan itu kita perlu berkumur-kumur, sikat gigi, atau ketika kita dari luar bagaimana kita harus merapikan pakaian kita menggunakan minyak wangi. Nah, itu sangat penting sekali ya teman-teman semua. Ya, next selanjutnya adalah waktu dan sederhanakan waktu ya. Ini berkaitan dengan kedisiplinan dan kita tahu disiplin itu merupakan pintu daripada kesuksesan. Ya, bagaimana membangun hubungan dengan keluarga, organisasi, pemerintah, dan lingkungan di sekitar kita. Ini penting sekali ya. Kita tidak boleh meninggalkan hubungan-hubungan ataupun kita tidak boleh cuek terhadap warga kita sendiri, organisasi, individu, teman-teman di dalam satu organisasi, ataupun perusahaan dengan pemerintah, ataupun perusahaan ataupun karyawan dengan lingkungan sekitar. Karena ini penting, karena saya punya pengalaman ya. Karena saya suka main ataupun suka makan di warung di sekitar perusahaan dulu saya pernah bekerja. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya karena saya menciptakan hubungan-hubungan yang baik, itu malah membuat lingkungan kita tuh menjadi tahu, oh ini usaha kita, usaha ini, perusahaan ini bergerak di bidang A, B, C, dan D misalnya. Dan pada akhirnya kita bisa menyampaikan produk kita itu apa saja yang akhirnya membuat mereka tahu dan mereka mau membeli gitu. Mereka mau membeli produk yang ada di dalam perusahaan kita, yang pada akhirnya adalah memberikan keefektifan dari sisi marketingnya. Kita nggak perlu capek-capek lagi buat iklan, buat apa, karena dari lingkungan sekitar masyarakat inilah yang pada akhirnya memberikan satu buah marketing yang sangat efektif, yaitu apa? Yaitu marketing dari mulut ke mulut. Ya, yang biasa kita bahasakan adalah MLM ya, mulut lewat mulut ya. Nah, begitu. Ya, selanjutnya adalah nilai dan norma. Ya, bagaimana nilai dan norma ini, etika, nilai agama, norma-norma kesusilaan, norma-norma adat itu perlu kita jaga. Ya. Yang ke-8 adalah kepercayaan dan sikap. Ya, kepercayaan yang tinggi dan sikap yang baik itu sangat menentukan arah dan kesuksesan sebuah usaha kita, teman-teman. Jadi kita tidak boleh menyampingkan kepercayaan dan sikap ini. Yang ke-9 adalah proses mental dan pembelajaran. Ya, target itu penting. Ya, mendapatkan hasil dari target yang sudah kita buat itu sangat penting. Tapi jauh lebih penting adalah bagaimana kita bisa membuat satu buah proses pembelajaran dan proses mental dalam mencapai target itu. Karena apa? Karena tanpa proses tidak akan ada hasil. Tapi ketika kita hanya menginginkan sebuah hasil, maka tidak ada proses di situ. Nah, artinya adalah menciptakan proses yang baik itu pada akhirnya akan menciptakan hasil yang baik pula. Nah, jadi sangat penting ya teman, bagaimana membangun budaya perusahaan bahwasanya proses itu adalah suatu yang lebih penting daripada hasil itu sendiri. Ya, yang ke-10 adalah bagaimana kebiasaan kerja dan praktek. Bagaimana kita harus memotivasi setiap karyawan kita untuk terus semangat memiliki sikap dan perilaku yang baik dan semangat dalam mencapai tujuan dan menyelesaikan setiap masalah yang ada di dalam perusahaan. Oke. Nah, yang berikutnya adalah 4 prinsip daripada budaya perusahaan. Prinsip dasar ini bisa diperjelas dan didukung oleh praktek manajemen dan perilaku yang ada. Artinya teman-teman, prinsip ini tidak akan berjalan tanpa didukung oleh perilaku daripada tingkat top manager sampai ke staff, bahkan sampai ke OB. Intinya adalah prinsipnya harus ditunjukkan dulu oleh kita sebagai pemilik perusahaan. Tanpa pemilik perusahaan itu memiliki sikap dan perilaku yang baik, prinsip ini itu tidak akan bisa berjalan. Ya, itu sangat penting sekali teman-teman, karena berkaitan dengan keefektifan. Ya,
memiliki pengaruh terhadap keefektifan daripada suatu organisasi itu sendiri. Di mana prinsip yang pertama itu adalah keterlibatan. Nah, keterlibatan di sini adalah bagaimana kita itu harus memiliki tingkat keterlibatan dan partisipasi yang tinggi dari karyawan. Itu bisa meningkatkan rasa tanggung jawab. Kenapa? Ini dimulai dari keterlibatan. Minimal begini. Ketika kita suka salah. Mentang-mentang kita adalah pemilik satu buah perusahaan, kita sudah bisa membuat budaya perusahaan bahwa saya masuk kerja itu adalah jam 8 pagi misalnya. Tapi karena mentang-mentang kita adalah pemilik satu buah perusahaan, kita semena-mena datangnya jam 10, jam 11, bahkan jam 1. Ini sangat tidak baik ya teman-teman. Ini tidak memberikan contoh yang baik, dan pada akhirnya tidak bisa memberikan prinsip yang pertama ini tidak bisa kita lakukan, karena keterlibatan itu sangat penting. Keterlibatan dari top manager sampai ke tingkat yang paling bawah. Kalau pemimpin perusahaan aja sudah bisa memberikan contoh masuk jam 8 tapi datang jam 7, dan ternyata semua karyawan melihat, oh bos kita datang jam 7, itu akan membuat pengaruh yang sangat luar biasa kepada karyawan yang lain bahwasanya, oh kita harus datang lebih pagi ini dari bos kita gitu. Ataupun minimal kita tidak boleh terlambat, karena apa? Kalau kita terlambat bos kita pasti tahu. Nah seperti itu. Nah makanya, dan misalnya hal-hal yang lebih kecil, sampah misalnya, kalau dari selaku top manager ataupun di level manager kita kebiasaan hanya untuk membersihkan meja kerja saja harus nyuruh office boy, itu memberikan contoh yang tidak baik. Karena apa? Karena tidak ada rasa tanggung jawab. Meja kerja itu hal sepele ya teman-teman. Karena dari hal sepele itulah akhirnya meningkatkan rasa tanggung jawab di dalam sebuah perusahaan. Itu hal sepele sekali. Bagaimana keterlibatan setiap individu di dalam setiap perusahaan itu akan bisa meningkatkan tanggung jawab, komitmen karyawan terhadap perusahaan. Dan pada akhirnya perusahaan tidak perlu lagi memiliki kontrol yang terbuka. Artinya apa? Artinya perusahaan tidak boleh lagi tidak perlu capek lagi untuk membuat tidak perlu capek lagi untuk mengawasi karyawan-karyawan tersebut. Nah, jelas ya teman-teman. Oke. Yang kedua adalah, prinsip yang kedua adalah konsistensi. Bagaimana kita perlu menekankan kepada setiap individu di dalam karyawan nilai-nilai yang dimiliki perusahaan. Dan ini perlu dipahami sekali lagi oleh setiap para anggota organisasi. Nah, jadi kenapa hal-hal ini memiliki dampak yang sangat positif ya kepada setiap anggota perorganisasi, karena dari proses pencapaian tujuan organisasi itu perlu dibangun atau dikembangkan di dalam perusahaan secara konsisten. Misal, kita perlu membuat satu buah kegiatan-kegiatan atau komunikasi-komunikasi ya yang membuat setiap individu di dalam perusahaan itu bisa mengerti tentang budaya-budaya perusahaan, nilai-nilai perusahaan ya. Jadi di dalam membangun sebuah perusahaan itu kita tidak perlu berbicara soal target belum tercapai, penjualan begini, penjualan begitu. Kita tidak perlu lagi harus pusing dengan membahas setiap masalah yang ada, karena masalah yang ada itu akan terselesaikan dengan baik apabila kita bisa membangun sebuah kegiatan-kegiatan yang membuat seseorang itu mengerti tentang peran dan tanggung jawabnya di dalam sebuah perusahaan. Dan ataupun kita membuat satu buah sarana pengenalan informasi, ya zaman sekarang sudah enak banget ya teman-teman. Di dalam individu, di dalam organisasi itu sudah punya email itu sangat efektif sekali. Ketika kita sudah berada di luar pun, selama terkoneksi internet, itu menjadi lebih mudah, informasi itu menjadi lebih mudah disampaikan, mohon maaf. Dan ataupun kita perlu membuat satu buah kegiatan-kegiatan ataupun sistem
yang pada akhirnya komunikasi di antara individu itu bisa terjalin. Misal ya kita membuat grup WA, ya dimana grup WA itu tidak perlu harus membahas mengenai masalah target gitu, ataupun membahas mengenai satu buah pekerjaan. Grup WA itu bisa kita buat untuk misalnya untuk hal-hal yang sifatnya kekeluargaan di antara individu. Tadi kan sudah dijelaskan bagaimana kita harus pernah membangun hubungan dengan keluarga ataupun dengan individu-individu di dalam sebuah organisasi. Nah, ini perlu, karena komunikasi ini perlu dijalin ya teman-teman semua. Nah, konsistensi ini pun berkaitan dengan kerjasama dalam melaksanakan pekerjaan. Ini harus dibiasakan. Karena apa? Karena kalau kerjasama ini dijalin ataupun dilakukan dengan baik, itu akan mempermudah kita sebagai seorang owner perusahaan untuk mencapai tujuan, dan pada akhirnya mempermudah karyawan juga untuk mendapatkan kesejahteraan dari usaha yang telah kita buat ini. Nah, artinya apa? Karena dengan konsistensi inilah akan membuat seorang karyawan itu memiliki motivasi di dalam bekerja. Nah, ingat ya teman-teman, konsistensi ini tuh sangat penting sekali. Ya, jangan sampai tadi saya bilang mentang-mentang kita owner perusahaan, kita semena-mena untuk masuk ke dalam usaha kita. Budaya jam 8 masuk karena kita owner, kita datangnya jam 9. Jangan sampai kayak gitu ya teman-teman. Nah, yang ketiga adalah adaptabilitas atau adaptasi. Ya, penting banget ya teman-teman. Kita selaku pemilik perusahaan ataupun perusahaan tersebut sendiri itu harus bisa memahami perubahan-perubahan yang terjadi, ya, terutama dalam perubahan teknologi, ekonomi, ya, kondisi politik, ya, kualitas dan sikap karyawan. Itu kita harus tahu. Karena apa? Ya, dan juga tuntutan terhadap konsumen, dari konsumen misalnya, itu penting juga. Kenapa? Karena dengan kita bisa memahami itu, bisa beradaptasi dengan itu, kita akan bisa menciptakan nilai-nilai yang baik di dalam perusahaan kita, yang pada akhirnya outputnya adalah kita bisa membuat produk-produk yang dibutuhkan oleh karyawan, dan kita bisa membuat sistem-sistem yang dibutuhkan oleh karyawan dan produk-produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, itu dia teman-teman, sangat penting sekali ya bagaimana kita ini harus bisa beradaptasi. Nah, yang keempat itu adalah misi, ya, bagaimana kita harus bisa menginformasikan tentang kejelasan misi di dalam satu buah perusahaan. Dengan bisa tersampaikannya misi yang baik di dalam satu buah perusahaan, ini membuat kita lebih efektif dalam bekerja. Karena apa? Karena kita membuat individu di dalam setiap organisasi itu memiliki perannya masing-masing. Jadi kita nggak perlu capek-capek teman-teman, ya, harus menentukan peran masing-masing itu kita nggak perlu capek-capek. Karena apa? Karena dengan menekankan misi ini kepada setiap individu karyawan, pada akhirnya kita akan melihat siapa saja karyawan yang berpotensi ataupun siapa saja karyawan-karyawan yang bisa menjalankan peran-peran di dalam perusahaan tersebut. Ya, mungkin dalam video tutorial kali ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Nanti kita akan lanjut ke bagaimana kita membangun suatu buah bisnis untuk part yang kedua. Ya, jangan lupa untuk di like dan di subscribe channel Investec Asia, ya, ataupun channel saya pribadi Bayu Septiadi, dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan sampai berjumpa di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.